Sore Pak Kades. Selamat sore Pak. Pak Kades, mohon izin kami dengan sejumlah media Ya. ingin menanyakan perihal satu peristiwa di warga Bapak. Jelaskan bagaimana sih Pak? Jadi pasien ini sakitnya itu dari Jakarta. Kebetulan dia itu kan pembantu rumah tangga kerja di Jakarta. Ke Puskesmas Panimbang. Itu udah dalam kondisi udah parah lah, gitu udah parah. Kemudian pas keluar dari situ nggak lama kemudian itu meninggal. Bu, mohon izin kami bersama media lainnya terutama mengucapkan belasungkawa terhadap anak itu yang memang sudah tiada Bu ya. Bu, tapi kami butuh informasi yang lebih konkret dari Ibu sebagai yang lebih dekat mungkin dengan anak ini. Pada waktu Ibu mendengar enggak tentang kondisi anak Ibu di Jakarta itu bagaimana? Beberapa titik-titik hitam, lebam, curiga itu? Curiga sih curiga ya, tapi kan saya kan nggak tahu di situnya diapain, saya nggak tahu saya. Nama saya Mas Tuki. Bapak dari almarhum Pak ya? Iya. Pak, bisa dijelaskan sepengetahuan Bapak itu bagaimana sih Pak awal mula sampai anak tersebut mengalami hal seperti ini Pak? Ya media kan pengen tahu Pak, karena saya lihat dari video yang beredar itu ada hal yang sedikit tanda tanya bagi kami karena di situ banyak lebam-lebam. Nah, apakah betul Bapak pernah ditanya oleh pihak desa, pihak kepolisian untuk diotopsi? Selamat sore pemirsa, terima kasih Anda tentunya masih bersama channel Bang Kumis Berbagi, media Sorot Indonesia di edisi hari ini Kamis 7 November 2024. Dan perlu kami informasikan, hari ini Bang Kumis bersama sejumlah awak media lainnya sedang berada di kawasan Kecamatan Kebang, tepatnya di Desa Bojen. Dan di sini adalah halaman rumah Kades Bojen. Sengaja Bang Kumis hadir untuk mempertanyakan soal peristiwa kematian warganya yang konon agak janggal. Hari ini Bang Kumis akan mencoba menelusurinya dan langsung menuju ke rumah Pak Lurah. Sore Pak Kades. Selamat sore Pak. Pak Kades, mohon izin kami dengan sejumlah media Ya. ingin menanyakan perihal satu peristiwa di warga Bapak. Jelaskan bagaimana sih Pak? Jadi pasien ini sakitnya itu dari Jakarta. Kebetulan dia itu kan pembantu rumah tangga kerja di Jakarta. Kondisi pulang ke sini ini yang mengantarkan itu yang waktu itu membawa dia bekerja ke sana. Cuman setelah itu dia pulang lagi itu nggak memakai yang tadi yang dia bawa itu. Kebetulan dia kenalnya sama yang pertama bawa. Jadi dia ngebel situ katanya sakit. Jadi sama ini dijemput. Bahkan yang ngebelnya itu kalau nggak salah itu ininya apa, pihak majikannya ngebelnya ke itu, terus datang ke sini ke Puskesmas Panimbang. Itu udah dalam kondisi udah parah lah, gitu udah parah. Kemudian pas keluarga ke situ nggak lama kemudian itu meninggal. Nah terus gini pertanyaan, dari video yang beredar itu kan ada beberapa yang diduga luka-luka, Ya. lebam. Iya betul. Pak Lurah sendiri pernah mempertanyakan nggak ke pihak medis atau pihak lain Pak? Ya, jadi kita dengan pihak medis, dengan pihak kepolisian juga menawarkan untuk otopsi, karena kan untuk menentukan penyebab daripada kematian itu. Karena pasien datang dengan kondisi yang parah itu Pak. Kita itu salah satunya, apalagi ngeliat kondisinya seperti yang di video yang beredar itu, seperti itu, kita perlu otopsi. Kemudian saya beserta tim medis juga dengan kepolisian itu mengajukan ke keluarga minta izin bagaimana untuk dilakukan tindakan otopsi, dan dari pihak keluarga menyatakan untuk tidak otopsi. Pak, warga Bapak sendiri itu Pak bekerja di luar daerah atau di mana sih Pak? Jadi warga saya ini dia tuh bekerja di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Dia bekerja ke sana itu dengan sendirinya atau ada yang membawanya Pak? Awalnya itu ada yang membawanya, kemudian sudah dapat berapa, nggak tahu setahun setengah, nggak tahu berapa ya dia pulang lagi, dan dia berangkat lagi ke sana sendiri. Berangkatnya itu kepada orang yang
Orang yang sama. Oh, orang yang Orang sama, yang pernah menawarkan Iya. pekerjaan itu. Iya, orang yang sama. Orang yang menawarkan warga sini juga, bukan? Warga, ya kebetulan sponsornya tuh orang Marapat ya. Oh, Orang Marapat. Dia itu datang kerja kembali itu ke majikan yang awal, yang pertama itu. Itu atas nama siapa Pak? korban tersebut, Pak. Korban atas nama, Atas nama Nunung Afifah. alamatnya? Alamat dari Kampung Bojen Kulon. Berarti nggak jauh dari sini Pak ya? Nggak jauh, nggak jauh. Pak bisa ngantar kami dengan sejumlah media ini ke rumahnya, ke keluarganya, agar publik pun tidak terputus informasi Iya, tentang siap, soal ini Pak ya. Iya, siap. Pak. Bang Kumis ada di kawasan Kecamatan Sobang, tepatnya di Kampung Bojen Kulon, Desa Bojen, di mana Bang Kumis bersama sejumlah media akan sedikit menyusuri satu peristiwa yang sekarang sempat jadi pembicaraan publik khususnya warga Sobang, Pandeglang dan sekitarnya, di mana ada seorang pembantu di Jakarta dipulangkan dengan kondisi sakit dan dirawat di salah satu puskesmas yang ada di Kecamatan Panimbang dan meninggal. Dan bagaimana peristiwa ini sampai terjadi, Bang Kumis akan mencoba menyelusurinya bersama Bapak Kepala Desa, bersama anggota Polsek Panimbang dan sejumlah media lainnya. Dari Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, channel Bang Kumis Berbagi, media Sorot Desa Indonesia bersama Fakta Banten mengabarkan. Di saat Bang Kumis liputan, salah satu anggota dari Polsek Panimbang nampaknya hadir juga di Desa Bojen ini, entah nanti apa. Dan di sana sudah ada sejumlah media pun ingin mengetahui sejauh mana peristiwa ini terjadi. Sini Pak, sini Pak. Sini Pak. Pada seperti kalau klarifikasi, kira-kira aja saling anu lah cerita apa simpang siur kan. Jadi dengan pertama ini pengen ketemu karo keluarga almarhumah. Ini baju yang tadi Nadia dipakai ya? Ini baju yang dari Kalau untuk yang ininya baju yang lain nggak ada. Yang nggak ada tahunnya ini. Tahunnya Kan saya ke situ kan harus terlanjang. Tuh Dede tuh udah terlanjang. dicuci tuh. Belum. Ntar dicuci mau kali besok. Pas waktu dipulangkan ke sini tuh sama ini majikan. Bukan sama sponsor itu. Jemput ke situ ke sponsor jam 1 katanya. Sponsor. Iya, sponsor yang bawa itu ya. Itu masih infonya jam berapa? Ngasih info ke saya. Iya. Jam 9 lah dari Ibu Lurah, jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Ya tapi kan dari Jakarta ke rumah sakit jam 7 kali. Jam 7. Barusan 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Selama 6 bulan itu dia mungkin 1 bulan habis kerja dari sana itu dia sering laporan atau Ya maksudnya lapor ke saya. baik-baik saja. Baik-baik saja, kemarin juga lah di Selasa tuh ya. Nelpon saya. tahu kan. Ini minta obat katanya sakit. Ya sakit biasa gatal-gatal memar gitu. Yang ini je pada lara kabeh sakit ya, minta obat dari Kaji Badrot. Ya baik ya, anu apa ya lamun apa umpama saya ganti saya kan ya anu yang baru tuh nggak tahu sifatnya anu majikan itu nggak tahu. Jadi nggak ada cerita majikannya itu Enggak. kasar atau seperti enggak. Kata temannya itu, kata kenalannya juga nggak mungkin katanya baik. Majikannya itu baik sekali katanya. Nama saya Mas Duki. Bapak dari almarhum Pak ya. Iya. Pak, bisa dijelaskan sepengetahuan Bapak itu bagaimana sih Pak awal mula sampai anak tersebut mengalami hal seperti ini Pak? Kan Pak, itu anak Bapak berangkat kerja itu. Oh, waktu tahun kemarinnya itu bulan apa ya? Waktu udah setahun lebih Pak ya? Itu setahun lebih. Belum setahun? 6 bulan. Ya, Oh, habis enggak, Idul tahun Fitri. Tahun kemarinnya itu Idul Fitri, Bu. enggak, tahun kemarin tuh tahun bulan apa itu? Amun pulang Dan Sapar. lama kemauannya pernah kerja yang Iya, Sapar. Iya, bulan itu Sapar cuti, ya. Pak. iya cuti. Sapar. Cuti terus berangkat lagi. Iya. Iya. Nah, maksudnya itu pada waktu kerja tuh di daerah mana sih Pak? Jakarta. Daerah Jakarta apa itu? Di Jakarta ya, masih Iya. dalam negeri maksudnya, bukan Iya. di luar negeri. Di Itu dalam Jakarta. yang
kan apakah memang kemauan sendiri berangkat ke sana atau memang ada pelantara yang mengajak Pak? Ada yang ya memang mau kemauan sendiri tapi ya melalui sponsor gitu. Oh, itu sponsornya Sponsornya dari Merapat. dari Merapat. nah terus dengan adanya peristiwa seperti ini kan memang sudah takdir Pak ya, tidak menurut informasi kan itu kan meninggal di Puskesmas Panimbang. Iya. Dan karena ada sedikit kami sebagai media kan pengen tahu Pak, karena saya lihat dari video yang beredar itu ada hal yang sedikit tanda tanya bagi kami karena di situ banyak lebam-lebam. Nah, apakah betul Bapak pernah ditanya oleh pihak desa, pihak kepolisian untuk diotopsi Pak? Iya pernah. Terus bagaimana Tapi Bapak? saya nggak mengizinkan. Oh gitu ya. Iya. Kenapa Pak? Ini kan ada sebuah apa? Enggak, saya itu ya udah nggak usah gitu. Memang kalau takdir itu begini. Itu Pak, waktu komunikasi dia merasa posisinya sakit itu udah lama itu Pak? Hari Senin. Enggak, barusan 2 hari Hari belum. Senin Hari ya. Senin. Mohon izin kami bersama media lainnya terutama mengucapkan belasungkawa terhadap anak ibu yang memang sudah tiada Bu ya. Bu, tapi kami butuh informasi yang lebih konkret dari ibu sebagai yang lebih dekat mungkin dengan anak ini. Pada waktu ibu mendengar enggak tentang kondisi anak ibu di Jakarta itu bagaimana Bu? Ya saya sih sok lah. So ya, itu sejak kapan ibu mendengar? Ya mendengar tadi pagi, mendengar anaknya di UGD tuh. Tadi pagi sekitar jam 9 lah. Itu yang ngasih kabar siapa Bu? Ngasih kabar ya Bapak Ibu Lurah. Oh, Ngasih Ibu kabar, Lurah. Gitu. Ibu Lurah menyampaikan ke RT ke saya. Ustadz Mulyadi itu menyampaikan ke saya, bukan di rumah, di situ saya kan sedang ngaturin anak TK tuh, itu anaknya tuh ya TK, suruh kesini katanya bahwa anaknya di rumah sakit gitu. Nah, terus gini Bu, sebelum berangkat sebagai pihak sponsor atau agent, apakah memang mau dibawa ke Jakarta atau ke luar negeri sih Bu sebenarnya? Enggak, ke Jakarta aja. Oh gitu ya. Bilangnya saya ke Jakarta Udah berapa lama Bu itu Bu? 6 bulan lah, 6 bulan. 6 bulan. Nah, 6 bulan ini. selama 6 bulan Bu, apakah masih bisa sering komunikasi Bu? Ya bisa. Juga hari Selasa komunikasi ngebel tiap hari itu mah. Kalau nggak pagi sore, kalau nggak sore malam. Saya mau tidur juga di belin nih, priwen kabare gitu. Ya saya baik-baik aja. Apakah pernah menceritakan keluhan-keluhan yang namanya tinggal di rumah orang jadi pembantu, barangkali pernah mengeluh tentang kondisi rumah tangga di sana sendiri? Enggak pernah. Ya cuman itu aja, saya lagi sakit katanya ngatisi gitu, panas dingin, terusan bintik-bintik merah gitu, bilangnya gitu aja. Udah hari Selasa tuh bintik-bintik merah, saya pergi ke dokter tuh, ke Pak Haji tuh menebus obat aja, terus harus menebus obat ke bilang situ ke itu ya. Terus gini Bu, kami dari media kan tahu dari video yang beredar tuh ya, ya bukan berarti mau melihat-lihat lagi berita itu, tapi saya lihat kan ada beberapa titik-titik hitam, lebam, curiga gitu Bu? Ya curiga ya, tapi kan saya kan nggak tahu di situnya diapain, kayak nggak tahu saya. Ya cuman saya maksud saya minta itulah kebijakan aja lah dari pihak itu. Gimana anak saya digituin gitu. Ya tapi kan gini Bu, ini kan negara hukum, ada pihak kepolisian, Polsek Panimbang juga hadir. Bahkan untuk memproses sebuah peristiwa hukum kan harus ada otopsi Bu ya. Apakah pernah Polsek setempat untuk meminta atau berotopsi itu Bu? Iya pernah. Juga kepolisian itu pernah ya Pak? Iya. Menyarankan. Terus bagaimana Bu? Ya kayak Bapak itu. Sama ya. Sama kayak gitu. Jadi istilahnya tidak mau diotopsi. Sponsor yang membawanya itu siapa? Ya sponsornya yang namanya Nunung itu. Tapi Ada. dia itu menjemputnya ke rumah gitu ya? Untuk Iya ke rumah Untuk itu dia- majikannya ke situ.
langsung ke bawah di rumah sakit Pandeglang Penimbang. Habis Penimbang saya ke situ, terus dibawa ke ambulan saya di sini. Tapi sebelumnya komunikasi masih terlancar ya, Iya, terbangun lancar, dengan lancar pihak keluarga aja. ya. Bulan kemarin tuh ya beliin anak sepeda gitu, anaknya beli anak sepeda, beli ya segala-gala. Anaknya tuh habis apa manasikan anaknya itu kan punya anak satu itu. Betul, Pak. Nah, pemirsa, setelah Bang Kumis bersama Bapak Kepala Desa dan tokoh masyarakat juga anggota dari Polsek Panimbang untuk mengunjungi salah satu warganya yang memang seperti ini,